Halo guys, selamat bertemu. Dinasti Goryeo tumbang pada tahun 1392 dan digantikan oleh dinasti Joseon. Jenderal terakhir Goryeo menjara emas dan harta itu lalu menghilang ke tengah lautan selamanya. Di lain waktu beberapa orang bandit terdampar di tengah lautan, tak dapat berbuat apapun selain menanti keajaiban. Tanpa disangka sebuah kapal bajak laut berbendera nelayan tiba di hadapannya. Kapal itu dipimpin seorang kapten bajak laut wanita yang sangat cantik bernama Haerang. 안 일어나? 하나. 일어나. Maki yang malas untuk menjemur cumi-cumi dan benci makanan seafood protes kepada Gangsuk karena bosan dan tak tahan akan bau amis dari ikan basah setiap harinya. 야, 너 외국에 치고 돈 꽤나 있어 보이네. 먹구름에 거센세지만 저 못해선 오히려 제일 검으로 물려쳐. 우리 실력 좀 볼까? 우리 의적단이 선봉에 선다. Pada saat itu kapal Jepang menyangka bahwa itu hanya kapal nelayan biasa yang mendekat. Namun saat kapal itu mulai ditarik mendekat, mereka pun sangat terkejut. Karena terlalu semangat, Muci lupa jarak kapal itu masih jauh sehingga anak buahnya malah nyebur ke laut. Ia pun lupa membawa pedangnya. Muci memang hebat. Dengan bantuan pisau dari Haerang, ia seorang diri dapat melumpuhkan semua awak kapal Jepang dan menawannya. Maki yang bisa sedikit bahasa Jepang menjadi penerjemah. Walau hasil terjemahannya menjadi sangat jauh berbeda, yang sontak menimbulkan kemarahan dari semua anggota bajak laut. Seorang anak kecil anggota kapal membuka suara bahwa mereka sedang dalam tugas mencari harta karun. Maki yang mengetahui didesak Haerang arti ucapan anak itu. 어디 있는데? 장수 주방이면 고려 황실친위대를 이끌 주방에 돈을 주더라고? Ternyata peta itu bergambar sebuah gading gajah dan menunjuk pulau. Muci sengaja menggoda Haerang karena ia ingin terlihat berpengaruh di depan anak buahnya para bandit. Salah seorang kru kapal melihat seekor sapi berlari santuy, sontak mereka kegirangan dan berusaha menangkapnya, akan tetapi ternyata itu sekawanan banteng liar. Setelah disundul banteng, Muci terjatuh ke dalam jurang, namun ia tidak tewas karena tersangkut di akar pohon. Saat itu ia melihat gading gajah yang terselip di antara batu cadas. Dan peta harta karun yang sebenarnya ditemukan. Akibat kejadian itu Haerang memutuskan para bandit untuk menjadi perompak atau tetap ikut sebagai anak buah Muci yang tidak mau menjadi wakil kapten. Dan Muci pun ditinggalkan sendiri di pulau itu. Karena kesal ditinggalkan semua, Muci mencuri gading gajah itu dan memberikan peta keberadaan dirinya. Akan tetapi peta itu mengarah kepada gua. Goa itu ternyata sarang si raja hutan.
Dengan terengah dan panik karena dikejar harimau, Haerang menemukan Muci. Saat ia sedang asik tiduran di atas balai-balai kayu, kemarahan Haerang memuncak. Namun saat itu ternyata Muci tak memiliki peta tersebut, karena ternyata peta itu telah dibawa lari oleh Muki. Begini ceritanya. 그러니까 산을 자라는 두목이 먼저 산 꼭대기에 올라가서 짐은 아래 것들이 참 순수해. 난 밤새 부시도를 켰지. Maki berniat menjual gading peta itu kepada kolektor barang langka. Ia dibantu seorang gadis penipu bernama Haegum, yang menyamar menjadi bajak laut Haerang. Namun dengan mudah Haerang berhasil menemukan rumah si kolektor. Maki pun panik, dengan tangan terikat ia dan si wanita Haegum segera dibawa menuju kapal. Maki memohon ampun, ia beralasan belum menikah dan menyentuh tangan wanita. Namun Haegum malah menyentuh tangannya sontak. Ia panik melihat pedang di tangan Ahgui. Saat itu Muci bersiasat agar ia dihukum lebih dulu. Dan dengan satu tendangan ia berhasil lolos dan membawa gading itu. Saat Muci hendak melarikan diri, Kapten Haerang telah berada di atas dan segera menendangnya jatuh ke air. Di lain tempat pemberontak Buhungsu yang bekerja sama dengan penasehat kerajaan berlayar mencari harta karun kerajaan Goryeo. 네가 뒤통수만 안 쳤어도 넌 지금 부다주야. 손에 부르침 잡힐 때까지 켰어. 입을 확. Gangsup yang mantan prajurit mencoba membaca sandi peta itu, namun sandi itu hanya bisa dibaca oleh para perwira. Muci walau sengklek dia dahulu mantan perwira kerajaan dan dengan mudah dapat membacanya. 공기를 채우는 거지. 아 무서워요. 빨리 가 이 새끼야. 무시게. Peta itu mengarah ke sebuah goa di dasar laut. Mereka pun berusaha menyelam untuk mencapai dasar goa dengan kantung udara kulit bagong dan arus laut. Muci yang tak bisa menggunakan kantung udara, pingsan dan ditolong oleh Kapten Haerang dengan napas bantuan. 일어나. Ternyata goa itu tak ada apa-apa hingga Muci kesal karena disalahkan anak buah Haerang dan ia melemparkannya ke sebuah batu, maka terbukalah. Harta karun itu ditemukan, namun Muci tidak percaya itu karena seharusnya harta karun itu berbentuk emas bukan perak seperti yang ditemukan. Mereka pun menyebar mencari emas. Pemberontak Buhungsu pun tiba bersamaan di tempat itu, dan terjadilah pertempuran. Kapten Haerang pingsan tertimpa pecahan batu. Muci segera menyuruh Han Gong membawa kapten ke kapal. Ia akan menghadapi Buhungsu. Ternyata mereka saling kenal. Begini ceritanya sebentar. Muci dahulu seorang perwira kerajaan dan sangat tidak menyukai kekejaman yang dilakukan Buhungsu pada prajurit lawan atau prajuritnya sendiri. Ia haus perang dan membunuh orang yang sudah terluka. Kembali ke pertarungan, Muci yang terpojok segera menenggelamkan setiap peti harta yang dikira Buhungsu emas, dan akhirnya ia tenggelamkan semua. Buhungsu mengejar namun ia tak membawa kantung udara seperti Muci.
Bu Hungsu menyadari ternyata peti itu hanya perak. Ia meraih bendera goblin yang ada di air dan membacanya. Ternyata itu sebuah peta pulau lain. Maka ia pun bergegas segera pergi menuju pulau tersebut. 많이도 훔쳤구나. 훔친 게 아니고 이게 가져가. 어디서 자꾸 떨어지네. 뒤집힌 해도야. Kapten Haerang mengetahui bahwa bendera goblin adalah sebuah peta. Saat mereka hendak kembali ke gua itu, Haegung mencegahnya dan memaksa Maki menyerahkan bendera itu. Maki pun mencoba mengelak namun 지도 봤잖아? 그거 혹시 표시된 번개선. 번개선? 번개. 야. Bu Hungsu dan anak buahnya berlayar menggunakan kapal laut lengkap dengan meriam penghancur. Maki yang mengetahui peta dari bendera goblin segera menceritakan kondisi pulau itu walau banyak yang ia sembunyikan. Maki mau menceritakan lokasi harta karun itu asalkan ia dijadikan kapten kapal dan memimpin ekspedisi. Untuk menghindari keributan, Kapten Haerang yang yakin akan memenangkan pemilihan, maka dilakukan pemungutan suara dengan hasil. 나 해적왕 됐어. 용왕님께 인사 올리겠어. 새 해적왕. 단줄님. Gangsub dan Ahgui berniat menghibur Kapten Haerang, akan tetapi hal ini malah membuat Kapten semakin kesal, karena seolah mereka kasak kusuk membicarakan kondisinya. 네. 랑이. 맘 쓰지 마라. 자리 따위 미련 없어. Sejak Maki menjabat kapten, ia menjadi sangat puitis. Semua kru harus memanggil kapten kepadanya dan menerapkan peraturan sesuai dengan mood hatinya. Juga tak mau makan ikan atau cumi lagi. Luar biasa. 방금까지 누가 속이셨건 어이 단주 개폼 똥폼 다 잡고서 야, 쟤는 오징어도 아깝다. 너는 굶어. Di ruang masak, Muci sedang memuji-muji masakan Haerang, yang katanya sangat enak, luar biasa, amazing, incredible. Mungkin hanya dia saja yang memuji dari seluruh awak kapal tersebut. 심장 다리가 다 부러졌다. 아, 고쳤다. 그럼 전 이만. 이거 얼마나 힘들게 다 부서뜨렸는데. 대신에 나 그거 좀 빌려줘봐요. 빨간 거. 부치 오빠랑 주방일 하실 때 자주 바르시는 거 그거 있잖아. 랑이 있을. Saat terjadi badai petir dahsyat, Maki malah sembunyi dan Muci yang panik selalu mengganggu perintah Kapten Haerang. Badai pun reda, dan tampaklah sebuah pulau yang sangat indah. Itulah pulau petir yang mereka cari. Saat tiba di pulau, ternyata Maki tak mengetahui persis tempat harta karun itu, dan menyuruh semua kru kapal menggali tempat luas yang Maki sebut hanya pulau kecil. Para kru yang kesal karena lelah diperintah Maki menggali terus, berniat mengubur Maki dan mengejarnya. Sementara itu Muci hendak memeriksa ke puncak gunung petir. Kapten Haerang memandangnya terpaku. 죽은 날 데리러 온 저승사자인 줄 알았다. 설렜다. Kedua pandangan bertemu. Sedikit lagi, ya sedikit lagi,
sedikit dan ikan asin masakan Haerang pun diberikan pada Muci. Muci tiba di puncak, namun samar-samar ia mendengar suara Bu Hongsu yang berada di pusat petir. Ia pun bersembunyi dan mengamati aktivitas Bu Hongsu dan anak buahnya. Saat tombak Jenderal Choi diangkat oleh Bu Hongsu, ternyata hanya berisi topeng goblin dan bebatuan. Maki bersembunyi karena dikejar oleh para awak, dan tanpa ia duga seekor pinguin dengan benda mengkilap di paruhnya berada di hadapan Maki. Ia pun segera berteriak dan para kru menghampirinya. Mereka pun menginterogasi si pinguin. Setelah beberapa jam burung itu tetap tak mau buka suara dan enggan memberikan keterangan. Sehingga semua kru menjadi hilang kesabarannya dan sangat kesal. Tiba-tiba terdengar dentuman meriam, dan semua melihat ke arah kapal mereka, yang sedang dihujani tembakan hingga hancur dan tenggelam. Mereka pun sangat terpukul dan marah karenanya. Ketika itu persembunyian Muci diketahui Bu Hongsu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Topeng goblin yang diperebutkan antara Muci dan Bu Hongsu terpental jauh ke laut dan menimpa kepala Maki yang sedang terapung di pinggir goa laut. Kapten Haerang yang sangat marah menyerang balik kapal pemberontak yang telah menghancurkan perahunya. Maki memasuki goa goblin tersebut, yang dipenuhi oleh pinguin. Ia melihat kapal laut besar dan segera menaikinya. Ia pun berteriak karena telah menemukan semua harta karun kerajaan Goryeo yang hilang. Dalam keputusasaan Haerang melihat dari kejauhan sebuah kapal besar di mana Maki tergantung sedang dikejar-kejar pinguin. Kapten bajak laut Haerang memang sangat luar biasa. Ia mampu mengendalikan kapal melawan ombak raksasa, bagaikan pemain surfing dengan menggunakan kapal besar. Sementara itu di puncak Gunung Inzum Muci masih bertarung dengan Bu Hongsu. Saat pedang Muci patah, Bu Hongsu menusuk ketiak Muci. Sambil teriak Gangsup melemparkan pedang ke arah mereka. Agar kilatan menyambar pedang itu, Muci tak menyiakan kesempatan dan menusukkan balik. Para bandit segera turun ke pantai, dan disambut tawa para perompak di geladak kapal. Maki tak mau menjadi anak buah Haerang karena ia merasa masih sebagai kapten, dan ia hendak turun di sebuah pulau. Demikian cerita ini disampaikan, mohon diterima dengan baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.